nama saya Rahel Siboro dengan NPMC 10220124. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Seperti yang kita ketahui, ekuitas itu sebagai modal atau entitas kekayaan bisnis. Ekuitas juga mempunyai istilah yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau sering kita sebut sebagai kewajiban dalam neraca. Lalu dalam ekuitas juga ada struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasinya itu yaitu ada perseorangan, ada persekutuan, ada perseroan terbatas. Perseorangan yaitu satu usaha yang dimiliki satu orang, di mana ketika ada keuntungan atau kerugian semua dilimpahkan terhadap hak pemilik modal yang mempunyai usaha. Lalu untuk persekutuan yaitu satu usaha yang dimiliki dua atau lebih orang, alokasi jika perusahaan mendapat keuntungan atau kerugian dan akan dialokasikan ke dua orang tersebut atau lebih. Lalu untuk perseroan terbatas yaitu pemilik modal atau lebih orang, pemilik modal bisa individu, entitas suatu perusahaan PT ditandai atau tanda seseorang memiliki hak atas perusahaan tersebut dengan adanya sertifikat saham atau pengakuan saham. Nah, dalam PT ini ada karakteristiknya yaitu PT tertutup dan PT terbuka. Untuk PT tertutup yaitu tidak mempublis menawarkan sahamnya kepada pihak luar, hanya pihak tertentu. Nah, namun orang tersebut atau investor memiliki saham atas kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, untuk kalau PT terbuka, yaitu PT-nya sudah mendaftarkan diri di Bursa Efek sehingga penerbitnya saham boleh diajukan ke masyarakat luas. Yang nantinya laporan keuangan bisa diakses di Bursa Efeknya. Nah, dalam ekuitas juga ada modal di store, yaitu berupa saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Nah, untuk saham biasa, yaitu atau sering disebut ordinary share, menanggung seluruh risiko kerugian, menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan, dan ketiga, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan aset. Nah, untuk saham biasa ini juga ada penerbitannya, penerbitan dengan nominal, penerbitan tanpa nominal, penerbitan dengan sekuritas lain. Nah, untuk penerbitan dengan sekuritas lain itu ada metode proporsional, metode inkremental. Nah, untuk penerbitan ini ada contoh kasusnya setelah video ini. Lalu, di dalam saham juga ada stock split. Nah, stock split ini itu pemecahan saham atau untuk memperluas investor pasar. Stock split juga mempunyai pengertian yaitu peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominalnya. Lalu, ada saham preferen. Nah, saham preferen itu atau disebut juga sebagai saham istimewa itu merupakan jenis saham yang memberikan pendapatan tetap berbentuk dividen. Nah, untuk saham preferen juga memiliki karakteristiknya yaitu preferensi saat pembagian dividen, yang kedua preferensi saat pembagian aset, yang kedua preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi, dan ketiga dapat dikonversi ke saham biasa dan dapat ditarik kembali, dan yang terakhir itu ada tidak memiliki hak suara. Lalu di saham preferen juga itu ada penerbitan sahamnya. Nah, penerbitan saham ini juga ada contoh kasusnya setelah video ini. Lalu dalam ekuitas ini juga yaitu ada penghasilan komprehensif lain, yaitu akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Nah, contohnya yaitu keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dari investasi, keuntungan atau kerugian akibat transaksi laporan keuangan. Lalu di ekuitas ini juga ada dividen. Dividen itu laba yang dibagikan kepada pemegang saham di laporan atau laporan laba ditahan. Maka dividen akan mengurangi saldo laba di periode tersebut. Nah, untuk dividen ini juga yaitu ada tanggal berkaitan dengan dividen.
Nah, untuk tanggal berkaitan dengan dividennya itu pengumuman akan membagikan dividen, yaitu ada tanggal X dividen, atau gak berhak dapat dividen kalau sudah keluar, dan ketiga ada pencatatan, dan keempat ada pembayaran. Lalu di dividen ini ada bentuk dividen, yaitu ada dividen kas, ada dividen saham, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen scrip. Nah, untuk dividen saham, yaitu ada jumlah kecil 25% saham beredar, maka saham yang diterbitkan sebagai dividen sebesar harga pasar wajarnya. Nah, jika dividen saham jumlah besar, lebih dari 25% saham beredar, maka saham diterbitkan sebagai dividen sebesar nilai nominalnya. Dividen properti yaitu dividen yang dibayarkan selain aset atau aktiva setara dengan nilai dividen yang disepakati oleh kedua pihak. Nah, dilakukan karena perusahaan mengalami penurunan kas dalam membayar dividen. Dan untuk kalau dividen likuidasi, yaitu dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Lalu yang terakhir yaitu ada dividen scrip. Apabila perusahaan tidak mempunyai kas investasi saham, dan biasanya perusahaan akan menerbitkan wesel atau hutang wesel, di mana hutang wesel ini adalah hutang wesel yang berbunga. Lalu di dividen juga ada pembagian dividen. Nah, pembagian dividen juga yaitu ada dua, dividen saham kumulatif dan dividen partisipatif. Nah, kalau untuk dividen saham kumulatif, yaitu pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan. Dan untuk kalau dividen partisipatif, yaitu kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham memperoleh alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu. Lalu di ekuitas ada saham treasury. Nah, saham treasury itu saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Nah, dapat dibeli kembali. Untuk saham treasury juga itu ada pengakuan dan pengukurannya, yaitu pengakuan pengukurannya itu ada metode biaya dan metode nilai nominal. Untuk metode biaya dan metode nilai nominal ada jurnalnya. Nah, untuk metode biaya yaitu jurnalnya pengeluaran saham biasa sebanyak, jika pengeluaran saham yaitu jurnalnya kas modal saham, kas di debit, kreditnya modal saham, saham biasa, dan kreditnya agio saham, saham biasa. Nah, untuk pembelian saham treasury yaitu saham treasury di kreditnya kas. Dan untuk penjualan saham treasury yaitu kas, kreditnya saham treasury, dan kreditnya agio saham. Penjualan saham treasury pada harga di atas harga beli sebanyak 50.000 lembar dengan harga 7.500, yaitu kasnya di debit dan di kreditnya itu saham treasury dan kreditnya juga agio saham treasury. Nah, untuk penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar dengan harga 4.500, itu di debitnya kas, di debitnya juga agio saham treasury, dan di kreditnya itu saham treasury. Nah, untuk penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 30.000 lembar dengan harga 3.000, itu kasnya di debit dan agio sahamnya di debit, saldo labanya di debit, dan kreditnya saham treasury. Nah, untuk metode nilai nominalnya itu pengeluaran saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal 500 pada harga pasar sebesar 5.000, yaitu di debitnya kas, yaitu di kreditnya modal saham biasa, yaitu kreditnya juga agio saham. Ekuitas juga masuk ke saldo laba, nah atau retained earning.
merupakan akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam saldo laba juga itu ada pengakuan dan pengukurannya, yaitu saldo laba awal, di debitnya laba bersih, di kreditnya rugi bersih, dan di kreditnya dividen. Nah, di akhir itu di bawahnya ada saldo laba akhir. Ekuitas juga ada penyajian dan pengungkapannya. Penyajian dan pengungkapan ekuitas yaitu di laporan posisi keuangan konsolidasi dan di laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kris Aditya dengan NPM C10220146. Di sini saya akan menerangkan mengenai soal analisis kasus tugas 6 dan tugas 7. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 pada kasus 1. Di sini diketahui bahwa PT Makmur Abadi pertanggal 31 Desember untuk bagian modal store-nya memiliki saham preferen 5% dengan nilai nominal 10.000 dan total dari nilai nominal adalah sebesar 500 juta dan saham biasa dengan nominal 500 rupiah dengan total 1 miliar. Nah, untuk pada tahun 2015 perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 500 juta. Nah, selama tahun 2013 dan 2014 perusahaan tidak membagikan dividen karena alasan operasional. Nah, terus diminta tentukan seberapa besar dividen yang dialokasikan kepada pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa. Jika sifat yang A, sifat dividennya adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Yang B, sifat dividennya adalah kumulatif dan non-partisipatif. Yang C, sifat dividennya adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Yang D, sifat dividennya adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Nah, yang pertama untuk menjawab yang sifat dividen non-kumulatif dan non-partisipatif, di sini saya akan menjelaskan saham preferen akan dihitung terlebih dahulu dibandingkan saham biasa karena saham preferen memiliki hak ketika dibagikannya sebuah dividen, maka saham preferen akan didahulukan dibandingkan saham biasa. Nah, untuk perhitungannya di sini ada di mana jumlah dari saham preferen yaitu 5% dikalikan dengan 500 juta di mana ini adalah nilai nominalnya. Maka didapat 25 juta dan sisanya akan dibagikan kepada saham biasa. Dan yang B, jika sifat dividennya adalah kumulatif dan non partisipatif, di sini akan dihitung 2 tahun dividen yang belum dibagikan, yaitu 2013 dan 2014. Nah, untuk perhitungannya ada di sini 2 dikali 2 karena 2 tahun dikalikan 5%, saham preferennya kan 5% ya. Yang ini dikalikan 500 juta nilai nominalnya totalnya, maka didapat 50 juta. Dan untuk tahun berjalannya sama seperti sebelumnya 25 juta, maka totalnya 75 juta. Nah, untuk sisanya dibagikan kepada saham biasa sebesar 425 juta. Nah, untuk yang C, jika sifat dividennya adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh, di sini untuk perhitungan dividen tahun berjalannya sebesar yang 5% ya. Di sini perhitungannya kayak sebelumnya, yang ini 5% dikalikan 500 juta hasilnya 25 juta. Untuk saham biasanya yang 5% ini dikalikan dengan nilai nominal yang 1 miliar, maka akan didapatkan sebesar 50 juta dan totalnya sebesar
75 juta. Nah, karena diketahui dividen tahun berjalannya 75 juta, maka untuk menghitung di sini tuh harusnya dividen partisipatif. Yep. Untuk menghitung persenan ini ada pertama kita harus mengetahui dividen tersedia untuk partisipatifnya. Nah, ini tuh didapatkan dari 500 juta dari total dividen yang akan dibagikan dikurangi 75 juta yang dividen tahun berjalan, maka didapatkan 425 juta. Terus di sini juga kita harus mengetahui nominal dividen partisipatifnya, di mana ini ada untuk nilai nominal total nilai nominal dari saham preferen sebesar 500 juta ditambah dengan total nilai nominal saham biasa 1 miliar, jadi didapatkan 1,5 M. Nah, untuk tingkat partisipatifnya jadi sisa dari yang tahun berjalan 425 juta dibagikan dengan total nilai nominal kedua saham tersebut 1,5 M, maka didapatkan 28,3%. Nah, untuk menghitungnya adalah untuk saham preferen besar partisipatif saham preferen jadi 28,3% dikalikan 500 juta yang nilai nominal sama dengan 142 juta, dan besar untuk partisipatif saham biasa 28,3% dikalikan 1 M, maka didapatkan 283 juta, dan maka jika ditotal maka didapatkan 425 juta untuk dividen partisipatif. Ini juga diganti ya, partisipatif. Nah, untuk yang selanjutnya untuk sifat dividen kumulatif dan partisipatif penuh, seperti sebelumnya, yang ini dihitung dulu 2 tahun yang tidak dibayarkan. Jadi maka didapatkan 50 juta dan dividen yang berjalan seperti yang di sini 25 juta, 50 juta, maka kedua ini di total jadi 125 juta. Dan untuk menghitung dividen partisipatifnya kita harus menentukan dulu persenan dengan cara untuk pertama-tama mengetahui dividen tersedia untuk partisipatifnya, di mana didapatkan dari dividen yang dibagikan 500 juta dikurangi dengan dividen yang berjalan dikurangi dividen yang sebelumnya yang belum dibayarkan, jadi didapatkan 375 juta. Terus nominal dividen partisipatifnya tetap sama sebesar 1,5 M, dan tingkat partisipatifnya tinggal dibagikan, di mana yang tersedia untuk partisipatifnya dibagikan dengan nominal dividen partisipatifnya, maka didapatkan 25%. Nah, untuk besarnya tinggal dikalikan dengan 25%-nya. Untuk saham preferen 25% dikalikan 500 juta sama dengan 125 juta didapatnya. Terus saham biasa 25% dikalikan 1M didapatnya 250 juta, dan di total untuk dividen partisipatifnya maka akan dijumlahkan sebesar 375 juta. Nah, untuk soal kasus 2, nah jadi diketahui pada tanggal 1 Februari 2015 PT Era Baru menerbitkan 2,5 juta lembar saham biasa dengan nominal 100.000 dan 500 lembar saham preferen convertible dengan nominal 100 ya. Penerbitan saham tersebut dilakukan secara lump sum dengan nominal 1,250 M
1,25 M pada saat tersebut. Nah, harga saham biasa diperdagangkan dengan harga nilai pasarnya untuk saham biasa sebesar 2.400 dan saham preferen convertible sebesar 1.800. Nah, dimintanya untuk membuat jurnal terkait penerbitan saham tersebut. Nah, maka diketahui untuk keterangan saham biasa kan 2,5 juta, saham preferen 500.000 lembar, terus nilai nominalnya dua-duanya 100 dan nilai pasarnya 2.400 untuk saham biasa dan 1.800 untuk saham preferen. Harga perolehannya sebesar 1.250.000.000. Nah, terus di sini saya akan menggunakan metode proporsional, di mana kita harus pertama-tama mencari persentase. Cara perhitungannya di mana untuk saham biasa jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai jumlah nilai pasar, maka akan didapatkan totalnya. Ini tuh nilai pasar wajar untuk saham biasa. Nah, untuk saham preferennya 500 lembar saham preferen dikalikan nilai pasar 1.800, maka didapatkan 900 juta. Nah, untuk pembagiannya di sini kita harus mengetahui total nilai pasarnya untuk mencari persentase. Pertama-tama kita harus mengetahui total nilai pasarnya, di mana ini tinggal ditambahkan saja, maka didapatkan 6,9 M. Nah, untuk persentasenya kita tinggal membagikan antara untuk saham biasa ya. Untuk saham biasa persentasenya tinggal jumlah total nilai pasar wajar untuk saham biasa dibagikan dengan nilai pasar total nilai pasar wajar, maka didapatkan 87%. Dan untuk yang saham preferen tinggal dibagikan 900 juta dibagi dengan 6,9 M, maka didapatkan 13 M. Nah, untuk alokasinya di sini untuk kan diketahui saham kedua-duanya mempunyai harga perolehan sebesar 1,250 M dan alokasinya 87% dan untuk saham preferen 13%. Nah, ini tinggal dikalikan saja antara harga perolehan dan persentase alokasinya. Jadi didapatkan untuk saham biasa sebesar 1.087.500.000, sedangkan untuk saham preferen didapatkan 162.500.000. Dan setelah kalau diketahui ini, maka untuk meneruskan jurnalnya di sini kas, karena kita menerima uang dari penjualan saham tersebut, maka kas akan bertambah di debit sebesar 1,250 M. Terus di kreditnya ada saham biasa sebesar 250 juta. Untuk mencarinya di sini saham biasa yaitu nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya, maka didapatkan 250 juta. Nah, untuk untuk agio sahamnya atau perbandingan dengan harga perolehannya kan di sini diketahui 1 M ya. Sedangkan untuk saham biasanya di sini dengan nominal 250 juta, maka di sini ada selisih. Nah, selisih ini cara perhitungannya adalah yang ini jumlah alokasi dari metode proporsional dikurangi dengan 250 juta ini yang saham biasa, maka didapatkan sebesar 370
837.500.000. Nah, untuk selanjutnya ada juga saham preferen. Di sini didapatkan dari saham preferen 100 nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar saham, yaitu 500.000. Jadi totalnya 50 juta. Seperti saham biasa, untuk kan diketahui total untuk alokasi saham preferen adalah 162.500.000. Nah, untuk selisihnya maka akan dimasukkan dalam agio saham preferen. Nah, untuk perhitungannya yang 162.500.000 dikurangi dengan 50 juta yang saham preferen ini yang dari nilai nominal, maka akan didapatkan 112.500.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tugas 7 untuk kasus 1. Di sini diketahui bahwa laporan posisi keuangan PT KRS dilaporkan sebagai berikut, di mana modal saham beredar 5.000 lembar dengan nominal 30 perak per lembar. Maka kalau dikalikan totalnya itu ada 150.000. Nah, untuk tambahan modal di store ada 80.000, untuk saldo laba ada 100.000. Nah, di sini diketahui juga transaksi yang berjalan selama setahun ya. Yang pertama ada membeli 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury. Saham treasury sendiri adalah saham yang akan dibeli kembali oleh perusahaan tersebut. Dan lanjut dengan membayar sebesar 60 rupiah per lembar. Nah, yang kedua diketahui transaksi menjual 90 lembar dari saham treasury tersebut pada harga 65 perak per lembar. Dan transaksi ketiga menjual sisa saham yang telah dibeli pada saat transaksi pertama dengan harga 50. Nah, dimintanya buat jurnal untuk transaksi tersebut dengan menggunakan metode biaya dan metode nilai nominal dalam akuntansi untuk saham treasury. Nah, di sini untuk metode biaya, pada saat membeli saham atau transaksi pertama, kita dihitung dulu nilai dari saham tersebut. Nah, di sini cara menghitungnya, di sini 120 lembar yang dibeli dikalikan 60 perak, maka didapatkan 7.200. Nah, untuk jurnalnya di sini saham treasury ada di debit karena kita membeli sebuah modal sebesar 7.200 dan kas karena kita mengeluarkan uang sebesar 7.200. Nah, untuk soal transaksi yang kedua, pada saat menjual saham 90 lembar pada harga 65 perak, maka dihitung dulu, dikalikan, maka didapatkan 5.850. Nah, di sini kita mendapatkan ada cash di debit, sementara untuk di kreditnya ada saham treasury dan agio saham treasury. Nah, untuk kas sendiri, karena kenapa di debit? Karena kita menerima uang sebesar 5.850. Nah, untuk saham treasury kita menghitung dari saham yang dijual 90 lembar dikalikan dengan nilai yang dibeli sebesar 60 perak. Nah, jadi ini tuh harga dan dikalikan, maka didapatkan 5.400. Nah, 5.400 ini adalah nilai asli dari saham treasury tersebut. Nah, maka saham treasury-nya di sini 5.400 dan agio sahamnya adalah selisihnya, dimana kita tinggal menghitung yang diterimanya 5.850 dikurangi dengan nilai
asli dari saham treasury tersebut 5.400, maka didapatkan 450. Nah, yang ketiga, untuk transaksi ketiga yang menjual sisa saham, karena kita sudah menjual 90 lembar, maka sisanya adalah 30 lembar. Dan di sini diketahui dia menjualnya dengan harga 50. Maka untuk penerimaan pada kitanya berarti ada sebesar 1.500. Maka jurnalnya di debitnya kas, ada disagio saham treasury, untuk di kreditnya ada saham treasury. Nah, di sini kasnya sebesar 1.500 yang ini perhitungan ini, dan disagio saham treasury dulu ya. Untuk saham treasury di sini adalah yang tadi, yang nilai asli dari saham tersebut. Nah, saham treasury ada 30 lembar dikalikan 60 perak, maka didapatkan 1.800. Nah kan di sini terjadi kerugian sebesar 300, maka dituliskan dalam disagio saham treasury. Nah kan kalau untung itu agio saham treasury di kredit, sementara kalau kerugian ada di debit dengan jurnal disagio saham treasury. Nah, untuk selanjutnya, untuk metode nominal, di sini pada saat membeli saham, sama seperti tadi, untuk pengeluaran kasnya ya, 120 lembar dikalikan 60 perak, maka didapatkan 7.200 ya. Saham treasury, maka jurnalnya adalah pada metode nominal pada saat membeli saham adalah di debitnya ada saham treasury. Ini tuh untuk nominalnya kita didapatkan dari harga nominal asli yang disertifikat yang ada pada awal, yang ini nih, 30 perak per lembar. Nah, maka perhitungannya kan kita membelinya sebesar 120 ya, 120 lembar dikalikan dengan 30, maka didapatkan 3.600. Nah, jadi untuk pada nilai nominal saham treasury-nya akan diakui sebesar 3.600 dan kasnya sebesar 7.200. Nah, di sini ada selisih ya antara saham treasury dan kas, maka akan dihitung sebagai disagio saham treasury. Sebanyak selisih tersebut sebanyak 3.600. Nah, kenapa diakui sebagai disagio? Karena kita rugi berdasarkan nilai nominal yang berada di sini. Jadi kalau ya, terus untuk selanjutnya pada saat menjual saham 90 lembar dikalikan dengan pada saat menjual 65 perak, maka didapatkan 5.850 untuk penerimaan kasnya di debit jurnalnya, dan di kreditnya ada saham treasury, dan didapat dari saham treasury dimana ini 90 lembar dikalikan jika dalam metode biaya dikalikan dengan nilai pembelian, maka pada nilai nominal dikalikan dengan yang ada di sertifikatnya, yaitu 30, maka didapatkan 2.700. Nah, jika ada selisih antara kas dan saham treasury di sini, maka akan diakui sebagai keuntungan. Jadi agio saham treasury-nya yang sebesar 3.150 akan diakui sebagai keuntungan karena berhasil menjual saham treasury lebih dari harga
dari dalam sertifikat. Terus pada saat sisanya yaitu 30 lembar tinggal dikalikan 50 pada saat harga jualnya 1.500, maka penerimaan kasnya 1.500. Di sini saham treasury-nya seperti yang pada jurnal 2. Di sini 30 lembar sisa sahamnya dikalikan dengan 30 dari sini yang sertifikat harga asli dari saham treasury-nya, maka didapatkan 900. Nah, selisih antara kas dan saham treasury-nya akan diakui sebagai keuntungan ya, agio saham treasury sebesar 600. Nah, terus untuk tugas 7 ya. Tugas 7 kasus 2. Di sini diketahui akun dari PT RK memiliki saldo per tanggal 31 Desember 2015. Diketahui modal sahamnya yang saham biasa ya, dari nominalnya 10 perak dikeluarkan yang beredar 200 lembar, maka totalnya sebesar 2 juta. Terus tambahan modal setornya sebesar 1.200.000, terus saldo labanya sebesar 5.600.000. Nah, pada saat ini saham PT RK ini dijual dengan harga 37. Nah, sekarang diminta jika dividen sahamnya 5% dideklarasikan dan dikeluarkan. Nah, yang kedua ada dividen saham 100% dideklarasikan atau diumumkan dan dikeluarkan. Yang ketiga ada pemecahan saham atau stock split ya. 2 untuk 10% dideklarasikan dan dikeluarkan. Nah, di sini untuk cari untuk jurnalnya ya. Pada saat pengumuman atau saat dideklarasikan di sini tinggal dikalikan 5%, dividen sahamnya yang 5% dikalikan dengan total dari jumlah lembar sahamnya yaitu 200.000, maka didapatkan pada saat pengumuman adalah 10 lembar. Nah, di sini untuk jurnalnya di debit ada laba ditahan, terus di kreditnya ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual dan tambahan modal disetor dari dividen saham. Nah, untuk perhitungannya laba ditahan didapat dari 10 lembar yang kita hitung tadi dikalikan dengan harga jual saham tersebut, yaitu didapat 370.000 dari 10.000 lembar dikalikan 37 ya. Terus untuk dividen saham yang ada yang biasa, harga dividen saham biasa yang tersedia untuk dijual yang ada di kredit, kita bisa dihitung dari 10 lembar tadi dikalikan dengan 10, yaitu nilai nominalnya, nilai nominal dari saham tersebut, maka didapatkan 100.000 dari 10 lembar dikalikan 10 ya. Terus di sini kan ada selisih ya, selisih dari laba ditahan dengan dividen saham biasa yang tersedia dijual, maka dimasukkan ke dalam tambahan modal disetor dan dari dividen saham, yaitu sebesar selisihnya 370 dikurangi 100.000 ya jadi 270.000. Nah, untuk pada saat penerbitannya 10.000 saham tersebut yang 5% ya, ada di debitnya dividen sahamnya biasa yang tersedia untuk dijual yaitu 100.000, terus yang saham biasa nilai nominal yang 10 ini, yang ini ada sebesar 100.000. Nah, untuk yang kedua ada dividen saham jika 100% yang dideklarasikan dan dikeluarkan. Nah, pada saat pengumumannya kita hitung dulu 100% kali 200.000 lembar ya, jadi tetap aja 200.000 lembar. Nah, di sini dihitung untuk jurnalnya di debit ada laba ditahan, sedangkan untuk di kreditnya ada dividen saham terbiasa
saham biasa tersedia untuk dijual. Nah, untuk nominalnya kita didapatkan dalam soal sebesar 2 juta. Jadi laba ditahannya 2 juta, untuk dividen saham biasa tersedia untuk dijualnya 2 juta. Untuk penerbitan sahamnya 10.000 saham. Nah, untuk pada saat penerbitannya, untuk di debitnya ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual sebesar 2 juta dan saham biasa dengan nilai nominal 10 perak 2 juta. Nah, untuk soal 3, untuk pemecahan saham untuk 10% dideklarasikan dan dikeluarkan. Di sini tidak ada jurnal yang dicatat karena secara ekonomis tidak terdapat perubahan nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Namun demikian, perusahaan tetap berkewajiban mengungkapkan transaksi tersebut untuk menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan saham tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aska Akwila Rahma dengan NPM C10220160. Di sini saya akan menganalisis berita yang ada di layar saya ini yang berjudul saham BBNI resmi stock split. Bos besar ungkap alasannya. Dari berita ini, saya akan menganalisis stock split yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia. Dari mulai harga saham, jumlah saham yang beredar, dan sebagainya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu alasan dari dilakukannya stock split pada saham BBNI. Jika kita lihat dari berita ini, menurut Direktur Utama BNI Royke Tumilar, pada saat konferensi pers RUPS LB BNI tahun 2023 yang diadakan secara virtual pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, beliau mengatakan stock split ini latar belakangnya bahwa kami ingin terus berpartisipasi mendorong pasar modal tanah air lebih atraktif, lebih liquid. Jadi melalui aksi korporasi stock split ini, perseroan dapat memberikan kesempatan lebih luas lagi ke investor retail untuk invest di saham BNI. Jika kita melihat dari alasan PT Bank Negara Indonesia untuk melakukan stock split, kita bisa menjabarkannya menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama itu meningkatkan minat investor terhadap saham BBNI. Alasan bisa meningkatkan minat investor ini karena jika kita melakukan stock split, maka saham akan lebih liquid. Ini ada hubungannya dengan poin 3 ini, meningkatkan likuiditas. Lalu selanjutnya poin 2, membuka peluang bagi para investor retail untuk membeli saham BBNI. Hal ini karena harga saham lebih terjangkau, jadi investor yang mempunyai modal sedikit itu mampu untuk membeli saham BBNI. Jadi mereka punya kesempatan untuk membeli saham BBNI. Lalu yang ketiga ini, meningkatkan likuiditas saham BBNI. Nah, alasan likuiditas itu meningkat karena harga yang lebih terjangkau akan lebih mudah untuk diperjualbelikan. Poin 4, yaitu meningkatkan frekuensi transaksi saham BBNI. Karena saham lebih mudah untuk diperjualbelikan, maka transaksi yang dilakukan akan meningkat. Lalu selanjutnya, stock split ini tentu memberikan dampak pada harga saham BBNI. Sebelum dilakukan stock split, kita lihat di sini. Sebelum dilakukan stock split, harga saham BBNI
mencapai di level harga Rp10.425 per saham. Lalu setelahnya saham BBNI berada pada level harga Rp5.225 per saham. Berdasarkan keterbukaan informasi, jumlah saham BBNI yang beredar sebanyak 18, 648, 656, 458. Besaran itu terdiri dari seri A Dwiwarna dengan nilai 7.500 per saham, kemudian seri B dengan nilai 7.500, dan seri C dengan nilai 375 per saham. Lalu setelah stock split, harga saham yang beredar menjadi 37, 297, 312, 916 dengan terdiri dari seri A Dwiwarna, seri B, dan seri C yang masing-masing Rp3.750, Rp375.000, dan Rp187,5. Kita bisa jabarkan ini menjadi tabel seperti ini. Nah, harga sebelum stock split ini ada seri A 7.500, seri B 7.500, seri C 375 dengan total lembar saham ini. Lalu sesudahnya untuk seri A 3.750, seri B 3.750, untuk seri C 187,50. Total lembar sahamnya juga meningkat. Karena saham BBNI melakukan stock split dengan rasio 1:2, maka si harga saham ini dibagi 2, jadi segini. Lalu untuk lembar sahamnya itu dikali 2. Nah, meskipun harga saham dan total lembar sahamnya itu berubah, tapi total nilai pasarnya itu tetap sama. Nah, ini artinya nilai ekuitas perusahaan tidak mengalami perubahan. Meskipun jumlah lembar sahamnya itu meningkat, tapi presentase dari kepemilikan investor tidak akan berubah atau tetap sama. Kesimpulannya adalah alasan PT Bank Negara Indonesia itu melakukan stock split untuk membuat saham BBNI menjadi lebih liquid dan menarik banyak investor, juga memberikan kesempatan bagi investor retail, sekaligus berpartisipasi mendorong pasar modal Indonesia. Aksi ini memberikan dampak terhadap harga saham dan jumlah lembar saham yang beredar, namun tidak mengubah nilai ekuitas perusahaan dan presentase kepemilikan investor. Sekian penjelasan dari saya.